Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Halo Sobat Naratif, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun ini menjadi momen kebangkitan pariwisata Indonesia. Menurutnya, saat ini menjadi waktu yang baik untuk menggenjot pertumbuhan pariwisata tanah air. Tahun ini akan menjadi momen kebangkitan pariwisata Indonesia, waktu yang sangat baik untuk bangkit, menggenjot sekencang-kencangnya pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia, ujar Presiden Jokowi. Pariwisata Indonesia terkenal dengan banyak destinasi yang memukau, sejuta keindahan alam, kultur, dan warisan leluhur Indonesia yang orisinil menjadi nilai lebih yang perlu terus kita gaungkan. Bahkan jika kita merawat dan terus menggali potensi wisata Indonesia, juga akan turut mempengaruhi peningkatan ekonomi negara. Objek wisata yang sudah ramai pengunjung tentu terus diupayakan diberi pembaruan hingga peningkatan sarana prasarana agar lebih menarik para pengunjung. Hal inilah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menata kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara guna mendongkrak pengembangan pariwisata di Jawa Tengah. Pemerintah telah meluncurkan gerakan nasional Bangga Berwisata di Indonesia untuk mengajak lebih banyak masyarakat berwisata di dalam negeri. Gerakan tersebut juga bertujuan mendongkrak pertumbuhan wisatawan Nusantara hingga 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Guna mencapai dan mendukung gerakan tersebut, maka salah satu upaya untuk menggait wisatawan dilakukan penataan dan pembangunan infrastruktur yang akan mengubah wajah kawasan Dieng agar lebih menarik. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, penataan kawasan tersebut diharapkan mampu menghadirkan para wisatawan untuk datang ke kawasan Dieng, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Penataan kawasan wisata juga untuk memberikan pelayanan yang baik bagi para pengunjung yang datang, kata Menteri Basuki pada Minggu 14 Mei lalu. Kawasan wisata dataran tinggi Dieng memiliki potensi alam yang indah dengan udara yang masih alami dan sangat berpotensial untuk dikembangkan. Selain pemandangan alam yang indah, Dieng juga menyimpan banyak objek wisata geologi dan sejarah seperti Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Telaga Warna, Gunung Prau, dan kawasan candi-candi. Pekerjaan penataan kawasan wisata Dieng akan dimulai pada 2023 dengan kebutuhan anggaran sekitar 101 miliar rupiah. Saat ini tahap pematangan proses lelang dengan luas area ditangani 5,7 hektar dari total luas kawasan wisata Dieng 4.600 hektar. Adapun lokasi penanganan meliputi kompleks wisata Candi Arjuna dan kawasan Sikidang di Banjarnegara, serta kawasan Telaga Warna, Bukit Sikunir, dan kawasan Sikidang di Wonosobo. Lingkup pekerjaan setiap kawasan wisata rata-rata meliputi renovasi bangunan utama, pembangunan kantor pengelola, pembangunan musola, gudang, dan ruang tiket atau informasi, penataan area amphitheater atau camping ground, penataan kios pedagang, area parkir, dan lansekap. Kementerian PUPR mengeklaim bahwa pembangunan infrastruktur kawasan wisata Dieng dilakukan dengan penuh ketelitian dan detail, mengedepankan kualitas artistik dengan memaksimalkan potensi lokal dan segala kekayaan alamnya. Sebagai contoh, penataan kawasan Bukit Sikunir yang dilengkapi amphitheater diharapkan akan mendukung kegiatan seni dan budaya lokal, dengan harapan mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah. Adanya penataan kawasan ini tentu diharapkan mampu mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, Sobat Naratif, jika membahas mengenai pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga mengungkapkan, Indonesia juga dinilai berhasil dalam meningkatkan daya saing pariwisata di level dunia. Berdasarkan laporan Travel Tourism and Development Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia naik 12 peringkat ke posisi 32 dunia. Indonesia berhasil mengungguli negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Kedepan, Indonesia dianggap bisa membawa kepemimpinan dari segi wisata berbasis kebugaran dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, juga mendapatkan tempat yang khusus dalam kebangkitan pariwisata. Serta tidak ketinggalan adalah upaya maksimal Indonesia dalam mengembangkan desa wisata sebagai turunan dari pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Sandiaga juga menyampaikan wisatawan mancanegara di Indonesia sudah berhasil meningkat dan kualitas belanja mereka pun juga sudah meningkat. Sehingga devisa yang dihasilkan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penyumbang nomor 2 pendapatan negara Indonesia. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat Sobat Naratif di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.